Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang item and test information and efficiency and presentation, yaitu item dan informasi tes dan efisiensi pengujian. Pada kelompok 5 ini terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri dengan nama Muhammad Afif Nugroho dan rekan saya yang bernama Muhammad Riza. Yang pertama, konsep dasar. Nah, metode yang ampuh untuk mendeskripsikan item dan tes yaitu memilih item tes dan membandingkan tes yang disediakan oleh teori respon item. Nah, dalam teori respon butir itu biasa dikenal sebagai nilai fungsi informasi, di mana fungsi informasi butir atau item information foundation itu merupakan suatu metode untuk menjelaskan kekuatan suatu butir pada perangkat tes, memilih item tes dan membandingkan beberapa perangkat tes. Nah, fungsi informasi butir ini menyatakan sebuah kekuatan atau sumbangan butir tes dalam mengungkapkan latent trait yang diukur dengan tes tersebut. Nah, dengan fungsi informasi butir, kita dapat mengetahui butir yang mana yang cocok dengan model, sehingga membantu kita dalam menyeleksi sebuah butir tes. Fungsi informasi item itu dilambangkan dengan Li theta, di mana fungsi informasi butir tersebut memenuhi persamaan sebagai berikut. Nah, ini rumus untuk fungsi informasi item, di mana Li theta sama dengan P action I theta pangkat 2 dibagi PI action KI dikali KI action theta KI theta. Nah, di mana I di sini yaitu informasi yang disediakan oleh item pada theta, sedangkan PI theta tersebut adalah turunan dari PI theta, atau PI theta ini bisa disebut dengan turunan fungsi PI theta terhadap theta. Nah, sehubung dengan theta, PI theta adalah fungsi respon item. Jadi PI theta ini adalah sebuah peluang peserta dengan kemampuan menjawab dengan benar pada butir I. Nah, sedangkan KI theta dirumuskan sebagai 1 dikurang PI theta, di mana KI ini adalah peluang peserta dengan kemampuan theta menjawab benar pada butir I. Jadi 1 dikurang dengan PI, jumlah PI. Kemudian persamaan ini berlaku untuk mode responden item logistik yang diberikan skor secara dikotomis seperti yang diberikan dalam persamaan dalam kasus model logistik 3 parameter. Nah, pada fungsi informasi item ini dapat disederhanakan menjadi sebuah rumus seperti gambar di bawah ini, yaitu Li theta sama dengan 2,89 AI pangkat 2 dalam kurung 1 dikurang Ci dibagi Ci plus E pangkat 1 dikali 7 AI dalam kurung theta dikali Bi dikali 1 plus E min 1 dikali 7 AI dalam kurung theta dikurang BI pangkat 2.
dari persamaan relatif ini sangat mudah untuk menyimpulkan bahwa peran-peran parameter B, A, dan C dalam fungsi informasi item ini dapat kita jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, parameter A, di mana informasi lebih tinggi bila nilai B mendekati theta. Nah, jadi informasi ini lebih tinggi bila nilai parameter B itu mendekati nilai theta daripada bila nilai B jauh dari theta. Yang kedua, parameter B, informasi umumnya lebih tinggi bila parameter A tinggi. Jadi informasinya akan lebih tinggi atau informasi umumnya lebih tinggi bila parameter dari A itu tinggi. Dan yang ketiga itu parameter C, yaitu informasi meningkatkan saat parameter C menjadi 0. Jadi dari informasi ini meningkat apabila parameter C menjadi 0. Nah, fungsi informasi item ini dapat memainkan peran penting dalam pengembangan sebuah tes dan evaluasi item. Kenapa? Karena mereka menggambarkan kontribusi item yang dibuat untuk estimasi kemampuan pada titik-titik sepanjang kontinum kemampuan. Nah, kontribusi ini sangat bergantung pada kekuatan pembeda item. Pada kekuatan pembeda item yaitu semakin tinggi, semakin curam kemiringan PI, dan lokasi di mana kontribusi ini akan direalisasikan bergantung pada tingkat kesulitan item. Menurut Beerbaum tahun 1968 menunjukkan bahwa suatu item akan memberikan informasi maksimumnya pada theta maksimal. Seperti rumus bawah ini, yaitu theta maksimal sama dengan BI plus 1 per DAI ln 0,5 dikali 1 plus akar 1 plus 8 CI. Nah, jika kita tebakan minimal yaitu CI sama dengan 0, maka theta maksimal sama dengan BI. Secara umum, ketika CI lebih besar daripada 0, maka sebuah item akan memberikan informasi maksimumnya pada tingkat kemampuan yang lebih tinggi daripada kesulitannya. Nah, kegunaan fungsi informasi item ini dalam sebuah pengembangan dan evaluasi pengujian bergantung pada kesesuaian kurva karakteristik item atau ICC dengan data pengujian. Maksudnya, apabila kecocokan data ICC itu buruk, maka statistik item terkait dengan fungsi informasi item akan menyesatkan. Bahkan, jika kecocokannya bagus, sebuah item mungkin memiliki nilai terbatas di semua pengujian jika parameter atau parameter A rendah dan parameter C-nya tinggi. Nah, selain itu, kegunaan pengembangan pengujian dalam pengujian tertentu, suatu item mungkin memberikan informasi yang cukup yang dibutuhkan di tempat lain pada skala kemampuan. Di sini ada grafik, contoh grafik dari item information. Di gambar ini menunjukkan fungsi informasi item untuk soal tes yang disajikan untuk menyoroti beberapa poin penting. Yang pertama, informasi maksimum yang diberikan oleh suatu item adalah pada tingkat kesulitannya atau sedikit lebih tinggi bila C lebih dari 0. Nah, maksudnya informasi maksimum yang diberikan oleh suatu item ini
tingkat kesulitannya atau lebih tinggi bila C lebih dari 0. Hal ini dapat kita lihat dengan membandingkan titik pada skala kemampuan di mana informasi ini paling besar dengan nilai B dari item yang bersangkutan. Yang kedua, ada parameter diskriminasi item secara substansial yang mempengaruhi jumlah informasi untuk menilai kemampuan yang disediakan oleh sebuah item. Nah, di sini parameter diskriminasi item akan secara substansial mempengaruhi jumlah informasi untuk menilai sebuah kemampuan yang disediakan oleh sebuah item. Hal ini dapat kita lihat dengan membandingkan fungsi informasi item, yaitu untuk item 1 dan item 2. Nah, di sini item 1 dan item 2. Kemudian yang ketiga, ketika C lebih besar daripada 0, hal-hal lain dianggap sama. Jadi, ketika C lebih besar dari 0, ini dianggap sama. Suatu item kurang berguna untuk menilai kemampuan. Ini dapat dilihat dengan membandingkan fungsi informasi item untuk item 1 dan item 3. Jadi, item 1 dan item 3. Jadi, lebih besar item 1 daripada item 3. Hal ini dianggap sama karena suatu item kurang berguna untuk menilai sebuah kemampuan. Yang keempat, ada item dengan daya pembeda yang rendah hampir tidak berguna secara statistik untuk ujian. Maksudnya di sini item dengan daya pembeda yang rendah hampir tidak berguna secara statistik untuk ujian. Dapat kita lihat pada butir 6. Di butir 6, di mana butir 6 ini, pada item butir 6 ini sangat rendah. Jadi untuk daya pembeda sangat tidak berguna untuk statistik. Yang kelima, ada item yang paling diskriminatif, yaitu item 1 dan 4. Nah, ini item 1 dan 4 memberikan lebih sedikit informasi untuk menilai kemampuan di beberapa wilayah dari kontinum kemampuan daripada item yang kurang diskriminatif, yaitu item 5. Item 5 akan lebih berguna untuk menilai kemampuan peserta ujian untuk kemampuan menengah daripada, katakanlah, baik item 1 dan item 4. Nah, jelas fungsi informasi item memberikan arahan baru untuk menilai kegunaan item tes dan membangun tes. Karena fungsi informasi item lebih rendah, umumnya ketika C lebih dari 0 daripada ketika C sama dengan 0, maka peneliti mungkin tergoda untuk mempertimbangkan menyesuaikan satu atau dua model parameter ke data pengujian mereka. Fungsi informasi item yang dihasilkan akan lebih tinggi. Namun, pada kurva informasi item parameter 1 dan 2 hanya akan berguna ketika ICC yang darinya mereka diturunkan cocok dengan data pengujian. Jadi, pengguna ICC yang tidak sesuai dengan data pengujian dan kurva informasi item akan terkait masih jauh dari optimal dan akan memberikan hasil yang menyesatkan. Baik, sampai di sini penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Muhammad Riza. Terima kasih.